Ku tunggu-tunggu para sahabatku yang tentu akan bersamaku selalu. Ku tunggu-tunggu semua sahabatku yang tentu dengan senang hati bersamaku. Ya, ini kalau tidak salah malam Rabu ya, Selasa malam. Ya, saya tidak tahu, tapi ini saya akan cerita tentang apa ya? Saya cerita tentang perempuan ya. Ya, Agus sudah bergabung. Selamat malam. Terima kasih. Anda pertama ya. Saya kasih hadiah apresiasi Anda orang pertama yang muncul ya di layar saya. Oke ya. Selamat malam. Sudah bergabung bersama dengan Mr. Tony. Sambil menunggu yang lain ya kita perkenalkan ya, sekedar apa namanya, santai-santai dulu lah ya. Oke. Saya tidak tahu, mungkin saudara Agus baru pertama kali melihat tampang saya ya, atau sudah sering, saya tidak tahu ya. Oke, saya ambil tunggu lagi ya. Nama saya Mr. Tony ya. Umur 70 tahun, benar ini ya, saya tidak bohong ya. Saya tinggal di kota kecil namanya Barombong. Orang bilang Makassar ya, itu gampang ya, karena yang tinggal orang Makassar. Kalau saya bilang Barombong, orang tidak tahu di mana Barombong itu ya. Tapi kalau bilang Makassar, orang langsung tahu. Ya, ada lagi yang sudah datang lagi ya, Pio ya, terima kasih. Sudah 2 orang ya di bersama saya ya. Mr. Tony dari kota kecil Barombong dekat Makassar, saya ulang aja Makassar, bersama lagi untuk bincang-bincang saja ya, bincang-bincang santai saja ya, karena bagi saya ini hidup adalah memang perlu santai ya, agar supaya kita tidak terlalu tegang ya. Apalagi sudah datang lagi yaitu siapa, Ibnu Padi ya, ilmu padi. Mantap, ilmu padi ya, katanya kalau padi itu setahu saya makin tua makin merunduk ya. Kenapa merunduk? Berarti makin berisi, makin rendah hati. Kira-kira begitu tafsiran saya. Kalau salah saya minta maaf. Jadi Mr. Tony ya, Mr. Tony ini adalah seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Artinya praktisi itu kan suka mempraktekkan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi namanya praktisi ya. Jadi tiap hari tentu saja saya sudah mempraktekkan segala sesuatu yang ku pahami dan ku yakini akan berdampak positif terhadap kesehatan saya ya. Walaupun toh kesehatan saya tidak perlu 100% ya, mungkin 70, 75, 80 sudah bagus ya. Jadi gitu mengatakan kalau yang ngomong itu belum tentu hebat, iya sudah jelas ya. Kesempurnaan hanya miliknya Tuhan ya. Oke, ada juga Sri Ningsih, aduh kok namanya Sri Ningsih. Itu kayaknya saudara saya yang ada di Sumatera namanya juga Sri Ningsih ya. Oke. Jadi ini malam ya, saya akan cerita bincang-bincang ya mengenai perempuan ya, wanita lah ya, tentang wanita ya. Kenapa bincang tentang wanita? Karena di dunia ini ya, kalau kita mau cerita tentang apa wanita ya, itu wanita ada lagunya itu lama terjajah ya, terjajah oleh laki-laki ya. Nah, kenapa terjajah? Karena memang dikatakan wanita itu secara fisik adalah lebih lemah daripada laki-laki, yaitu perempuan ya. Secara fisik di mana-mana perempuan biasanya fisiknya lebih kecil, lebih pendek, lebih lembut daripada laki-laki. Ya, sedangkan laki-laki itu fisiknya
lebih kuat ya, lebih kekar dan lebih menakutkan. Itu laki-laki ya. Kenapa menakutkan? Ya, kalau perempuan kan cara yang berkumis ya. Kalau laki-laki itu berkumis, bercambang, bercambang, berkumis, berjenggot ya, panjang. Jadi kesannya tuh angker, kesannya itu kuat, kesannya menakutkan. Itu laki-laki ya. Kalau perempuan kan tidak ya. Nah, ini dari dua fenomena saja ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kira-kira kalau dilihat dari bentuknya saja berarti tugasnya berbeda ya, tugasnya berbeda. Nah itu kalau kesimpulannya kan betul ya. Nah, apakah kalau tugasnya berbeda itu lalu langsung derajatnya berbeda juga ya? Nah, derajat apa dulu ya? Kalau derajat dalam hal mencari uang bisa jadi ya, derajat keberanian bisa jadi derajat dalam keberanian berbeda ya. Nah, dalam perang berbeda. Nah, tapi ini adalah memang tugas masing-masing orang berbeda. Tapi senyatanya dua-duanya ini ya, kalau berdasarkan pemahaman ontologis, artinya sifatnya universal, maka sebenarnya baik laki-laki yang berbadan kekar, yang berjenggot, yang seram, yang menakutkan, dengan yang perempuan yang imut-imut ya, yang cantik dan sebagainya, itu sebetulnya sama derajatnya. Nah inilah disebut pemikiran yang holistik. Pemahaman yang holistik ini sesuai dengan kriteria diri yang sehat ya. Nah, tapi sekarang tetap masih berlaku ya, di negara-negara tertentu perempuan masih tidak bisa memegang jabatan-jabatan eksekutif atau yudikatif ya. Perempuan kebanyakan tinggal di rumah, dikatakan makhluk domestik. Nah, di mana-mana ya, khususnya negara-negara muslim ya, negara-negara muslim itu perempuan ya. Nah, di Indonesia juga kalau perempuan itu dikawini, dinikahi ya. Tidak ada perempuan nikah laki-laki udah. Jadi berbeda seakan-akan derajatnya berbeda. Tapi ini seakan-akan ya. Kalau yang secara esensial, ini secara esensial ya. Ini menurut teorinya apa yang disiapkan oleh Mr. Tony, roh laki-laki ya, nanti dulu ya. Ini masalah roh laki-laki dan roh perempuan itu sama karena sama-sama diciptakan oleh Sang Pencipta. Yakin tidak? Ya. Jadi roh laki dan perempuan itu sama ya. Fungsinya sama. Roh itu juga menghidupkan, menggerakkan ya. Mr. Tony meyakini ya bahwa roh itu tidak berkelamin ya. Roh itu tidak ada kelaminnya, tidak laki, tidak perempuan, tidak banci ya. Karena ada bahasa ya, ada bahasa Latin khususnya ya. Bahasa Latin itu kata itu digolongkan menjadi tiga ya. Ya, kata maskulin laki-laki, kata feminin perempuan, dan kata neutrum itu adalah banci. Tapi bahasa. Nah sekarang kita bahas mengenai tadi kan Mas Dato membahas perempuan menurut versinya ya, versinya diri yang sehat. Jadi selalu sudah dibatasi oleh pengertian saya mengenai diri yang sehat. Ya, karena ciri daripada diri yang sehat adalah pemahaman yang holistik, yang menyeluruh, yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemahaman itu bila dilaksanakan akan menyenangkan semua pihak. Ya, itulah. Jadi cerita mengenai perempuan, ya itu perempuan kan sebenarnya hanya namanya kelamin ya. Karena perempuan itu kan cuma kelamin ya. Cuma kelamin. Laki-laki juga kelamin. Kenapa perempuan diciptakan berbeda dengan laki-laki? Ya banyak perbedaannya ya. Ya perbedaan banyak ya. Pertama tadi
bentuk raut mukanya ya. Kalau laki-laki itu tampan, bilang gagah, menakutkan ya, seram laki-laki ya. Nah, sebenarnya sementara laki perempuan tidak. Perempuan wajahnya halus, wajahnya imut-imut, wajahnya cantik, menarik. Ya, itu perempuan. Ya, justru karena itu laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki. Ya, kenapa perempuan tertarik sama laki-laki? Ya, karena perempuan merasa lemah. Ya, karena merasa lemah, maka perlu perlindungan. Nah, perlindungan itu adalah orang tidak bisa perempuan berlindung ke perempuan karena sama-sama lemah. Kalau ada sesuatu perlindungan lemah maka bisa jebol. Nah, oleh karena itu perempuan tertarik kepada laki-laki. Nah, kan begitu ceritanya ya. Jadi inilah ceritanya ya yang benar demikian ya. Nah, kalau pandangan-pandangan yang modern ini ya sudah artinya pandangan-pandangan barat ya, dikatakan sudah liberal ya, bebas ya, maka laki dan perempuan sama martabatnya, sama derajatnya. Laki-laki juga 100, perempuan juga 100 ya. Nah, itu tentang nilai martabatnya ya. Karena demikian ya. Saya sendiri sebagai laki-laki ya, saya sebagai laki-laki juga lahir dari rahim seorang perempuan ya. Ya. Nah, begitu ya. Tapi seorang perempuan juga tidak boleh sombong. Perempuan hanya bisa ya, hanya bisa mengandung kalau ada yang memberi, bibitnya adalah laki-laki. Ya, itulah katakan istilahnya take and give ya. Take and give akhirnya mendapatkan sesuatu. Makanya dikatakan ini kawin dengan ini ada anak ya, ada keturunan bersama ya, keturunan bersama ya. Jadi nilai perempuan ya dalam pandangan-pandangan dulu ya, waktu zaman-zaman kerajaan zaman dulu, status perempuan itu di bawah ya. Ya karena begitu tadi, karena perempuan itu lemah ya. Bahkan kalau dalam negara-negara tertentu atau agama tertentu itu seorang laki-laki boleh mengawini banyak perempuan. Ya, kenyataannya kan demikian. Ada ya, khususnya di agama Islam. Tapi saya tidak mengatakan ini baik, ini buruk. Tidak, saya tidak mau mengatakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Saya tidak akan mengatakan. Ya, ini karena keyakinan. Ya, namanya keyakinan itu menurut saya keyakinan itu adalah hak asasi manusia ya. Tapi kalau kejahatan, nah itu melawan hak asasi manusia. Maka kejahatan itu melawan hak asasi manusia, maka disebut kejahatan, bisa dikenai denda atau pidana. Nah, itu cerita demikian ya. Jadi kalau saya tadi bikin video ya tentang perempuan walaupun ya nampaknya fisiknya lemah ya, tapi perempuan besar sekali ya, besar sekali sebenarnya. Kalau ada orang yang yang mengatakan ya, bahwa sebetulnya perempuan itu sungguh-sungguh sangat diperlukan di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan di dunia ini ya, uang tidak ada gunanya kalau tidak ada perempuan, karena perempuan suka bikin duit ya. Nah, kalau teorinya Mr. Tony, laki-laki itu suka mengasihi, kalau perempuan suka menyayangi. Jadi laki-laki sebagai pengasih, kalau perempuan penyayang. Nah, ini teorinya Mr. Tony ya. Jadi laki-laki memberi, perempuan menerima ya. Saya mengasihi supaya disayangi, perempuan menyayangi karena sudah dikasihi. Ya, makanya perempuan menyayangi agar supaya dikasih lebih banyak. Teorinya demikian ya. Nah, itulah canda-canda antara laki dan perempuan. Dan dunia ya, ini dunia ya, dunia ini ya, dunia ini ya. Teori-teori ya, penemu-penemu daripada barang-barang dunia ini ya, kebanyakan adalah oknum laki-laki ya. Nah, makanya itu kadang-kadang
laki-laki merasa sombong ya karena menemukan banyak hal seperti bola lampu listrik oleh Thomas Alva Edison ya, listrik sama Faraday, kemudian pesawat terbang oleh Wright bersaudara, kemudian apa itu namanya eh ya pokoknya banyak penemuan lah ya, otomotif ya, diesel ya James Watt ya, nah, kemudian yang HP yang paling canggih ini Martin Cooper ya, nah, begitulah ceritanya. Kenapa laki-laki banyak menemukan? Karena laki-laki itulah dikasih kelebihan. Sebenarnya kelebihan itu tidak boleh dijadikan sebagai macam kebanggaan, kesombongan. Kelebihan itu sebetulnya agar supaya laki-laki ya, laki-laki melakukan sesuatu yang berguna bagi yang buah hatinya. Saya begitu. Ya, jadi sehebatnya laki-laki ya, laki-laki ini katanya kuat ya, tapi dia tetap memerlukan perempuan ya. Dalam hubungan intim, hubungan seksual antara perempuan, maka itulah saling menikmati, saling menyempurnakan ya. Nah, sering orang merendahkan perempuan itu salah ya, makanya gerakan-gerakan perempuan ya di Indonesia itu dulu ada gerakan perempuan ya. Kenapa itu gerakan perempuan ya? Karena perempuan dianggap tidak boleh berpendidikan, perempuan tidak boleh sekolah tinggi, yang boleh sekolah hanyalah laki-laki. Ya begitu. Nah, makanya di Indonesia timbullah gerakan ya, yaitu gerakan apa namanya, gerakan emansipasi perempuan yang dimotret oleh Ibu Kartini, kemudian oleh juga itu Rasuna Said, oleh siapa lagi satunya lagi ya. Nah, itu dimotori oleh itu orang-orang itu ya. Nah, fakta di lapangan ya. Ya, fakta di lapangan ini ya, kalau kita cerita fakta, banyak namanya KDRT ya. Tahu KDRT ya? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang KDRT itu di Indonesia sudah bisa masuk ke dalam ranah pidana ya. Misalnya seorang laki-laki memukul istri ya. Nah, pukulannya sangat menyakitkan ya. Itu sudah kena pidana, bisa dilaporkan, ada pasalnya di KUHP. Nah, ini. Nah, itulah ya. Nah, jadi itu sekarang demikian. Membuli saja ya, sekarang membuli, tidak tahu pasalnya berapa ya, menghina orang saja sudah kena perkara kalau dilaporkan ya, karena menghina orang itu sudah perbuatan pidana ya, menghina dengan kata-kata itu sudah pidana ya, istilahnya membuli ya. Tapi kadang-kadang saya heran kenapa banyak orang-orang menghina, membuli kepala negara tidak ditangkap-tangkap ya, macam Rocky Gerung ya, macam Rizik Sihab ya. Kenapa? Saya heran juga kenapa ditangkap, padahal mereka jelas-jelas menghina. Itu namanya sudah membuli. Kok tidak ditangkap-tangkap, saya heran ya. Kalau saya sudah lama aku tangkap. Kalau saya jadi polisi sudah lama aku tangkap, karena polisi kan penegak hukum ya, nggak usah nunggu perintah siapa, pokoknya barang siapa membuli, menghina orang ya tangkap saja ya, dijeblosin ke penjara kalau saya. Karena itu kalau orang-orang demikian tidak dijeblosin ke penjara ya akan merajalela, orang mengikuti ya. Seperti kasusnya ini, saya sangat heran ya, kenapa si raja akal sehat itu ya, tapi raja akal sehat tapi orangnya tidak sehat ya, akalnya sehat tapi moralnya tidak sehat. Nah, itulah Rocky Gerung ya, diundang ke istana katanya waktu ada kabinet ya. Kalau saya tidak mau undang, itu apa orang begitu ya, karena orang sekali ular tetap ular kalau pegang saya, jadi orang sudah berubah. Nah, banyak ya, makanya saya gini, saya baru-baru di video saya mengatakan demikian. Laki-laki nih ya, khusus untuk perintah laki-laki ya. Jadilah laki-laki yang kuat ya, jadilah laki-laki yang strong ya, strongman ya.
Nah, nanti dulu, laki-laki yang strongman, ya, gilirannya ya buatlah wanita yang kau kasihi itu menjadi wanita hebat. Yang bisa laki-laki. Tapi kalau misalnya perempuan mau kuliah, mau sekolah, mau ini begitu, dihalang-halangi, kan tidak jadi. Ya. Jadi saya sebagai orang yang sudah old age, ya, mungkin saya sudah terlambat. Tapi saya sebenarnya tidak terlambat, ya. Saya sebagai orang yang sudah berumah tangga selama berapa tahun, ya? 18 tambah 25. Saya sudah berumah tangga 43 tahun, ya. Saya sudah berusaha dengan kemampuan saya sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang yang dulu saya adalah pekerja macam-macam, ya. Saya berusaha untuk memberikan kebebasan kepada istri saya, ya. Saya memberikan kebebasan kepada istri saya. Contohnya apa, ya? Karena itu saya mungkin dibilang laki-laki terlalu liberal, ya. Saya itu kalau istri saya mau pergi, ya, nah saya bilang enggak usah pamit sama saya, pergi saja, ya. Nah, pernah istri saya itu tidak pulang, saya juga tidak terserah, saya tidak akan cari. Kenapa? Karena orang sudah dewasa. Saya memberikan kebebasan kepada istri saya. Itu sudah berulang kali. Makanya jadi istri saya itu istri yang paling enak, ya. Nah, jadi ini pengalaman saya ini. Jadi saya katakan kepada yang mungkin laki-laki yang sudah punya istri atau yang belum punya istri, begitulah saya. Ya saya tidak takut, ya. Kehilangan dia saya tidak takut, ya. Bisa juga orang kecewa, tapi jangan terlalu takut, ya. Nah, begitulah ceritanya. Jadi ada itu ketemu saya seorang pengalaman pribadi, ya. Ini tentang diri yang sehat, ya. Ini selalu masih dalam koridor orang-orang sehat, ya. Bukan orang-orang sakit ini, ya. Jadi orang-orang sehat itu percaya, ya, kepada orang lain. Saya punya pengalaman, ya. Saya masih dulu menjual air. Itu ada langganan air di situ di tank. Dia bilang begini, bilang, "Mas, ini sama-sama laki," bilang sama saya. "Kalau istri saya enggak boleh digonceng orang, ya." Kalau perempuan jangan digonceng orang, harus saya sendiri gonceng. Nah, jadi itu dikatakan laki-laki posesif, ya. Jadi istrinya pergi kemana pun juga yang boleh mengantar hanya suaminya, ya. Itu karena terlalu takut. Kalau saya tidak takut, ya. Kenapa demikian, ya? Gitulah manusia. Jadi masing-masing orang memiliki pemikiran masing-masing. Masing-masing orang memiliki pemikiran beda-beda, ya. Iya. Jadi saya cerita tentang perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki menurut pemikiran orang yang sehat secara holistik adalah laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sederajat, ya. Artinya yang sama, ya. Nah, makanya laki-laki harus menghormati perempuan, perempuan harus menghormati laki-laki. Memiliki kebebasan yang sama. Walaupun kebebasan jangan diartikan semua boleh, bukan, ya. Selalu ada koridor-koridornya, ada kepantasan-kepantasan yang perlu macam moral, nah itu ada, ya. Begitulah mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dilihat tadi fisiknya laki dan perempuan kan berbeda, ya. Itu artinya semestinya ya, seharusnya laki-laki melindungi perempuan, ya. Ini yang benar, ya. Karena tadi, ya, karena laki-laki juga memerlukan perempuan, ya. Laki-laki biasanya kalau secara rata-rata, ya, kalau di ini mungkin ada sekitar 60% dari laki-laki itu adalah mereka keluar cari makan di luar, ya. Sementara perempuan tinggal di rumah mengasuh anak, membersihkan rumah, ya. Tapi jangan diartikan ini adalah pekerjaan yang rendah, jangan, ya. Sama-sama mulianya. Yang cari uang juga mulia, yang di rumah mengurus anak juga mulia. Beda tugasnya, tapi sama hakikatnya. Makanya hakikatnya sama, ya. Kalau ada penyelewengan, nah itulah bedanya, namanya kejahatan, kekeliruan, kesalahan, kekilapan. Itu namanya kilaf, ya. Oleh karena itu kembali pada visi laki-laki, ya. Jadi laki-laki semestinya, ini menurut pikiran Mr. Tony, ya,
Nah, laki-laki itu karena memang laki dikasih kelebihan dalam hal berpikir, ya. Jadi laki-laki dikasih kelebihan dalam hal berpikir, ya. Maka penemu-penemu dunia, apapun penemu itu, kipas angin, kemudian kipas angin, mesin cetak, kertas, kemudian aspal, kemudian plastik, obat-obatan itu mungkin 95% lebih itu adalah gender laki-laki, ya. Nah, itu kayaknya sudah kayak tugas, ya. Amat jarang ya perempuan itu menemukan sesuatu dalam bidang teknologi. Ada tapi jarang, ya. Yang saya tahu itu adalah cuma Madam Curie, ya, seorang fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel karena apa namanya saya lupa itu. Pokoknya dalam bidang fisika, ya. Madam Curie, ya, orang Polandia tapi suaminya orang Perancis. Ya, itu perempuan. Kemudian perdana menteri di dunia, ya. Nah, itu cuma berapa gelintir yang perempuan, ya. Seperti Margaret Thatcher yang di Inggris, ya. Yang memimpin lama sekali, ya, bilang wanita tangan besi. Nah, itu perempuan, ya. Kemudian yang di Israel, ya, Perdana Menteri Golda Meir, ya, itu juga perempuan hebat, ya. Kemudian ada lagi kalau di mana, ya, di India ada juga Indira Gandhi, ya. Kemudian kalau di Eropa yang sekarang kanselir Jerman, ya, Angela apa siapa namanya, ya, itulah kanselir Jerman, ya, Angela Merkel, ya, itu. Jadi memang demikian, ya. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, jadi itulah kitanya kerjasama. Yang benar itu kerjasama, kolaborasi, ya, yang nilainya sama, ya. Jangan karena laki-laki itu bisa cari uang bermiliar-miliar, terus istrinya tidak punya nilai, tidak, ya. Nah, itulah makanya itu bersyukurlah, ya, karena laki-laki tidak mungkin untuk mengurus semuanya, maka ada perempuan yang mengurus. Makanya perempuan disebut makhluk domestik. Zaman dulu perempuan, ya, itu, ya, tidak memiliki hak pilih, ya. Perempuan tidak memiliki hak pilih, tidak punya. Ya, sekarang untuk demokrasi modern, ya, yang dimotori oleh pemikir Inggris John Locke, kemudian pemikir Perancis Montesquieu, pemikir Perancis Rousseau, kemudian apalagi siapa itu demokrasi, ya, dari pemikir-pemikir Yunani, ya. Nah, itu ada pemikiran-pemikiran itu akhirnya timbullah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, ya. Jadi gerakan emansipasi itu dunia masih ada, ya. Sekarang tuh banyak negara-negara khususnya di Afrika, ya, di Afrika itu perempuan masih sangat rendah, ya. Jadi saya seorang ada namanya itu dulu siapa itu pokoknya raja, ya, Raja Eswatini itu istrinya banyak sekali, ya, puluhan istrinya, ya. Karena demikian, ya, itulah termasuk kalau saya mengatakan memang perempuan itu makhluk yang lemah. Jadi kalau makhluk yang lemah itu, ya, lemah, ya, secara fisik lemah, secara ekonomi lemah, ya, secara suara juga lemah, maka dia hanya jadikan sebagai macam peliharaan. Nah, kan demikian. Ya. Seru, ya. Nah, jadi cerita tentang perempuan, kalau saya menggelar, ya, istri saya ini, saya berpikir ini, ya, karena Mr. Tony itu suka berpikir, ya, karena pemikir, ya. Saya tidak mewakili Kristen, tidak mewakili Islam, tidak mewakili Indonesia. Saya adalah pemikir mandiri seperti pemikir-pemikir di Yunani, ya. Saya tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran dari agama saya. Nah, kalau keyakinan kan beda. Jadi pemikiran saya sifatnya holistik, menyeluruh, ilmiah. Kalau ada negara tertentu yang memiliki ideologi yang tidak ilmiah, itu urusan mereka. Saya tidak mengatakan baik buruk, ya, walaupun saya tahu, ya, ada baik ada buruk, ya. Nah, kalau orang holistik itu mengatakan yang baik itu adalah
yang disukai oleh banyak orang. Nah, itulah baik ya. Sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, bahkan dihujat oleh banyak orang, itulah dikatakan suatu hal yang tidak baik atau buruk ya. Nah, buruk itu dilakukan menjadi kejahatan ya. Sesuatu yang buruk itu apalagi dilakukan menjadi kejahatan. Nah, itulah ya. Kalau yang baik dilakukan menjadi apa ya? Hal yang baik dilakukan menjadi kesalehan ya. Kesalehan, kalau yang buruk dilakukan menjadi kejahatan. Ya. Saya kira setiap negara ya memiliki kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum adat dan lain sebagainya. Ya, jadi kembali kepada perempuan ya. Jadi di mana kelebihan perempuan sekarang saya tanya ya? Karena kalau laki-laki sudah jelas ya. Bahkan dunia ini ya, di dunia itu bisa terang benderang ya, terang benderang indah itu adalah karya daripada laki-laki. Ya, sekarang kota ya. Dulu kalau di kampung saya waktu saya masih kecil, di kampung saya di Yogyakarta tahun 60-an ya, 1960-an ya, berarti 65 tahun yang lalu ya. Kalau sore gelap ya. Ya. Nah, makanya dikatakan kalau sore jangan keluar rumah ya, nanti ada kuasa-kuasa gelap. Ya, karena yang tempatnya gelap. Sekarang di mana-mana oleh karena penemuan Mister ini lampu listrik oleh Mister Thomas Alva Edison, seluruh dunia sekarang terang benderang. Nah, inilah hal yang bermanfaat ya. Inilah penemuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki warga negara Amerika Serikat, Thomas Alva Edison. Kemanfaatnya luar biasa. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian ada di dekat saya ada kipas angin, itu ada penemunya ya. Demikian ada kipas, ada yang menemukan ini ya. Orang yang menemukan sudah kaya raya, karena setiap orang membuat kipas angin harus membayar royalti kepada pemilik patennya. Kalau tidak maka dia kena didenda ya. Kasusnya perdata. Nah, begitulah. Kemana lagi ya? Jadi begini, dalam kehidupan sehari ya, hubungan antara laki dan perempuan ya, kadang-kadang masih ini stratanya laki-laki di atas, perempuan di bawah. Kenapa demikian? Ya begitulah. Karena laki-laki merasa bisa mencari uang, merasa berkuasa, akhirnya mengeluarkan kata-kata mungkin yang tidak pantas ya bagi perempuan ya. Nah, itu faktanya ya. Apalagi ya tadi ya, kalau misalnya laki-laki perlu sesuatu ya, perlu sesuatu yang penting tidak diberikan ya, bisa jadi dia nah, begitu ya. Jadi makanya laki-laki itu di mana-mana, ini cerita laki-laki ya, nanti ada bukan dengan perempuan ya. Ya jadi laki-laki itu, saya punya pikiran begini, saya suka cerita dengan teman-teman saya. Itu laki-laki kalau sudah banyak uang ya, kalau sudah banyak uang ya, ini sudah banyak uang, sudah lebih lah uangnya ya. Artinya istilahnya uang tidak usah dicari ya. Kalau orang kaya itu uang tidak usah dicari ya. Uang datang sendiri, ini katanya ya. Jadi orang kaya, pengusaha-pengusaha itu bukan dia cari uang, tapi uang mendatangi dia. Indah istilah-istilah yang orang-orang konglomerat ya. Nah, jadi kalau orang sudah banyak hartanya ya, pasti nafsunya, keinginannya pasti mau dipuaskan. Kan gitu ya. Kasus-kasus korupsi ya, di mana-mana kasus korupsi di Indonesia itu biasanya ya ada aktor perempuannya. Dulu ketua Presiden BKS Lutfi Hasamisa, ada juga ada perempuannya. Antasari Azhar ya, ketua KPK, ada juga perempuan ya. Hakim Agung siapa itu namanya, lupa namanya, Hakim Agung siapa itu juga ada kasus perempuannya ya. Ya, Pak Samsul Yassin Limpo juga ada ya, ada perempuannya ya. Ya saya nggak tahu yang lain-lain ya. Jadi memang yang di TikTok ya, kita di TikTok ya, tentang wanita di TikTok, itu di TikTok memang sering ada yang mengatakan coba ketik Taiwan ya, ketik Taiwan. Ketik Taiwan iya. Ada perempuan
pakai jilbab, wah mengatakan demikian, gue seru. Terus saya komen, itu yang Taiwan ya, mungkin yang laki-laki itu yang laki-laki juga ingin tahu, yang perempuan juga ingin tahu ya, karena kadang-kadang saya juga heran ya, ini kadang-kadang cuma celetukan saja ya, ini lah perempuan. Kenapa itu perempuan ya kalau di Facebook ya di sering video, pokoknya suka memamerkan ya, memamerkan auratnya ya. Saya kan tidak mengerti ya, ya. Saya tidak tahu apakah itu semacam kepuasan, saya tidak tahu. Tapi banyak yang ya rela ya, rela. Ya, kan saya laki-laki jadi saya tidak tahu ya, tidak tahu persis ya. Ini yang seru katanya di Taiwan. Ya ada yang berkomentar begini ya. Kalau saya bilang, kalau saya ini orang liberal ya, orang modern ya. Ya kalau nonton nonton saja. Kalau enggak mau, enggak suka enggak nonton, selesai kan. Kalau saya, misalnya kamu mengatakan, wah ini tidak baik, enggak usah nonton. Kalau tergoda ya orang punya uang masih tergoda karena punya uang, yang menggoda itu uangnya. Kalau enggak punya uang dia akan tergoda. Nah, saya juga belum cek di Taiwan, sudah ada banyak orang yang bilang ya cari Taiwan. Iya, saya jadi TikTok kan semuanya itu kan internasional ya, go internasional ya. Jadi memang masing-masing negara ya, masing-masing bangsa ya memiliki aturan sendiri-sendiri ya mengenai etika ya. Itu punya aturan sendiri ya mengenai etikanya ya. Ya, macam di Belanda ya, ini cerita wanita ya, wanita yang jadi penghibur ya di Belanda itu katanya. Itu di Belanda ya, katanya kalau tempat-tempat pelacuran yang ilegal itu ya di depan tempatnya tinggal itu wanita penghibur ini ada yang ditempel fotonya ya, ditempel fotonya, umurnya ya semua, ya itu semua legal ya, dilegalkan ya, itu di barat ya, di Belanda yang pernah saya baca ya, yang pernah saya tahu di Belanda ya. Nah, kemudian kalau di kota kecil ya, dulu pernah saya tinggal di Bomalaa juga, itu juga tentang perempuan ya. Di Bomalaa itu ada juga ya. Nah, itu dibacking oleh oknum TNI ya, oleh orang oknum TNI dibacking adalah rumah bordil ya. Artinya di situ memang disediakan wanita penghibur ya, laki-laki hidung belang pada datang ya. Ya saya tahu ya. Kemudian kalau tidak salah, kalau di Jakarta itu adalah di Kramatungga ya. Nah, itu juga demikian ya, tempat prostitusi terbesar Jakarta ya. Itu pun tapi sekarang oleh Ahok dirubah. Kemudian kalau di Jawa Timur adalah nanti dulu di Surabaya itu namanya komplek apa itu namanya Jawa Timur ya. Nah, itu ada komplek masing-masing. Jadi zaman Soeharto dulu pikirannya begini, daripada mereka itu melacurkan diri itu di tempat di mana-mana tidak terurus, lebih baik disatukan ya, disatukan saja ya, disatukan sehingga bisa dikontrol oleh dokter. Nah ini tapi memang hal yang demikian memang ya kalau menurut pikiran-pikiran ide-ide barat ya. Kalau Indonesia kan jelas sebagian besar orang kan tidak suka ya, tapi faktanya kan tetap ada karena yang begituan di sana tidak boleh, cari tempat lain ya. Nah, ada kalau istilahnya di pinggir-pinggir jalan itu dibilang warung esek-esek ya, ada itu ya di mana-mana ada itu ya. Nah itu sopir-sopir kalau cerita zaman dulu pada singgah ya begitulah, makanya dikatakan sopir itu kalau ngaso kalau istirahat pasti singgah mampir di tempat yang begituan. Ini sudah merupakan stigma ya, karena sopir itu kan bayangkan dari Surabaya Jakarta itu kalau bawa mobil itu berapa hari zaman dulu, terus sekarang kan Jakarta Surabaya kan cuma berapa jam. Nah, kembali kembali lagi soal soal perempuan ya, soal perempuan tadi. Jadi laki-laki yang ideal menurut saya ya, ini cerita tapi tentang perempuan ya, laki-laki yang ideal itu membuat perempuan itu menjadi hebat. Nah, ini menurut saya. Jadi supaya kita bisa membuat perempuan itu hebat, kita dulu harus tahu caranya. Karena laki-laki itu kan dikasih kelebihan hal berpikir, ya, kasih
kelebihan dalam hal berpikir, maka harus digunakan. Jangan kelebihan berpikir itu justru untuk menghancurkan. Nah, itu namanya salah. Ya, maka tadi saya berpikir terus ya. Makanya saya kalau dalam pembicaraan dengan ibu-ibu atau dengan istri saya itu saya sudah mulai mengalah ya, sudah mulai lembut saya ya. Nah, tapi syukurlah saya di umur sekian ya masih bisa menyampaikan sesuatu yang berguna ya. Nah, mungkin waktu saya muda, saya juga sudah memiliki pandangan yang benar, tapi kan namanya masih muda itu kadang emosinya masih tidak stabil. Ya kalau sekarang saya anggap kalau Mr. Tony itu saya sedang mengatakan saya sudah tak tergoyahkan. Nah, ini saya memberikan kesimpulan ya tentang hidup saya sekarang sudah tak tergoyahkan. Ini secara rohani, secara spiritual kan demikian ya. Saya sudah berbulan-bulan ya. Saya memahami dari dari Stoa ya, filsafat Stoa ya. Nah, apa itu filsafat? Filsafat artinya hal-hal ya. Apa artinya filsafat? Artinya ilmu tentang kebijaksanaan. Artinya filosofia ya, cinta akan kebijaksanaan. Jadi filsafat Stoa mengajarkan ya ini kepada laki-laki. Saya mengajar laki-laki kan gambarnya kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki harus memiliki kepribadian yang strong, yang kuat ya. Ya orang kuat itu seperti apa? Ya kalau orang laki-laki itu kuat bukan hanya fisiknya ya. Kalau fisiknya kuat sudah jelas ya. Tapi fisik yang lemah, yang kuat belum tentu pikirannya kuat, belum tentu perasaannya kuat, belum tentu pribadinya kuat, belum tentu kehendaknya kuat. Nah, kalau kita dikatakan strong ya, memiliki kepribadian yang kuat ya laki-laki itu pertama pikirannya ya. Dia memiliki banyak alternatif ya, banyak solutif ya, banyak solusi. Kalau ada masalah, dia mencari solusi. Itu orang kuat ya. Dia tidak akan menyerah ya. Itu namanya orang yang solutif ya. Nah, kemudian dia pun selalu belajar ya. Ini ciri-ciri orang laki-laki yang kuat. Dia selalu belajar. Caranya bagaimana ya? Bagaimana caranya agar saya itu menjadi orang kuat ya? Nah, tentu dia harus mencari ilmu ya. Itu yang tepat adalah ilmu Stoa ya. Saya sudah belajar Stoa, saya sudah praktek ya. Nanti akan saya nanti akan saya ceritakan apa pengalaman saya di akhir video saya. Ya di akhir video saya katakan apa yang sudah saya lakukan. Karena ini semacam kalau ini macam teori ya. Ini macam pemaparan secara teori ya. Nah, kalau nanti prakteknya ada ya yang sudah saya lakukan ya. Jadi saya himbau ya pada para pemirsa khususnya laki-laki, saya mengatakan ya be a strong man. Jadilah laki-laki yang kuat. Baik kuat secara nalar ya, kuat secara pemahaman, kuat kesadarannya atau tinggi kesadarannya, kemudian kuat kehendaknya. Ya, karena ada laki perempuan itu manusia ada 3 ya. Nah, ini yang sering saya ulang-ulang terus supaya para pemirsa tahu ya bahwa laki-laki seorang manusia itu harus memiliki pemahaman yang kurang lebih holistik, menyeluruh khususnya tentang hidup ya. Artinya tentang hidup itu tentang diri kita ini, bukan cuma tentang pertanian, tentang ini kan sektoral namanya. Kalau ini pemahaman tentang hidup itu namanya holistik, itu adalah tentang hidup kita ini, tentang roh, bagaimana roh itu, bagaimana kepribadian itu bagaimana. Nah, itu jadi pemahaman itu penting ya. Nah, pemahaman itu harus menjadi pemahaman yang sahih, pemahaman yang teruji ya. Pemahaman itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi pemahaman itu bisa dimiliki oleh banyak orang dan hasilnya menyenangkan, memuaskan, menyegarkan semua orang. Nah, itu baru dikatakan holistik. Ya, kalau masih hanya menyenangkan saya, kamu jadi susah, belum. Ya, kalau hanya kelompok saya, kelompok lain tidak senang, tidak puas, belum. Holistik itu, kalau itu dilaksanakan, maka
semua orang menyetujui, semua orang itu menyenangi. Ya, itu nama baru dikatakan holistik. Nah, ya, itu tidak gampang ya. Banyak loh sekarang pemimpin kita yang pemikiran tidak holistik ya. Banyak, makanya penakut banyak. Banyak. Kalau ada kasus-kasus ya, ini kasus yang baru ya, yang di Bantul ini, orang yang ibadah dibubarkan ya, apa komentar mereka ya. Ya, saya belum baca tapi tergantung komentar mereka. Kalau mereka harus langsung dihujat. Kalau pemikiran holistik itu memang tidak benar karena ibadah itu adalah hak privat ya. Ya, nah, mereka memakai dalil izin. Ya, tapi karena mungkin izin dipersulit, tidak keluar izin. Nah, gitu. Tapi ini saya tahu, paham secara politik ya. Kalau dibahas politik, itu politik, semuanya politik ya. Karena pemicu saja. Biasa itu politik cari pemicu ya. Arahnya kemana? Arahnya kalau menurut pikiran saya, arahnya ke menyerang pemerintah. Iya, kenapa pemerintah tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan undang yang berlaku? Nah, itu. Nah, ini yang sekarang digagas oleh para pemikir-pemikir orang yang tidak suka dengan pemerintah. Nah, ini politik nanti politik ya. Jadi sekarang sebagai laki-laki ya, saya sebagai laki-laki, saya hampir tiap hari belajar loh, ya. Ya, kemarin saya buka-buka mengenai itu tadi ya, wanita-wanita ya. Tadi kan cerita ini tentang wanita ya, wanita-wanita di dunia ya sebagai orang-orang yang mencapai prestasi tinggi di bidang pemerintahan, yaitulah macam Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, kemudian Perdana Menteri Israel ya, Golda Meir, kemudian Perdana Menteri Pakistan ya, Benazir Bhutto, Sheikh Hasina, kemudian pemimpin itu tadi ya, kanselir Jerman ya, Angela Merkel ya itu. Ya, kemudian Indonesia ya, emansipasi perempuan termasuk Rasuna Said, kemudian siapa namanya itu Ibu Gita Kartini. Ya. Jadi sekarang jadi perempuan itu ya kalau saya ya jangan kita kurang pede ya, kurang percaya diri. Buktinya sekarang kan Indonesia perempuan bisa jadi presiden. Ya, ini jelas bukan ide Islam, bukan. Ini ide modern ya, bahwa perempuan diakui setara dengan laki-laki. Ya. Iya, perempuan bisa menjadi menteri. Itu jelas bukan ide Islam. Iya. Kalau Islam melarang, nggak bisa perempuan, ya. Karena perempuan itu, ya orang bilang warga negara kelas 2. Di Indonesia itu sudah modern ya, Indonesia itu. Sudah modern Indonesia itu. Sudah on the right track menurut saya. Jadi sekarang misalnya laki-laki, ya. Saya laki-laki, kebetulan saya bekerja kecelakaan. Perempuan sih bisa apa? Kalau nggak bisa cari uang. Jadi perempuan sekarang sih bisa juga cari uang. Bisa jadi anggota dewan, bisa jadi pengusaha, bisa menjadi menteri, bisa menjadi menjadi guru, bisa menjadi banyak. Perempuan bisa sekarang keluar rumah, ya tanpa pengawalan laki-laki, nggak usah dikawal. Perempuan sekarang sudah, karena Indonesia sudah termasuk aman, kan begitu. Nah, ini sudah Indonesia sudah on the right track Indonesia ini. Nah, itu ya. Jadi para perempuan, kalau saya himbau aja, laki-laki itu punya tanggung jawab untuk membuat bagaimana perempuan itu menjadi wanita hebat. Ya, kalau di kita kan banyak ya lagu-lagu itu ya, bilang lagunya begini kira-kira. Saya tidak mau jadi perempuan cantik lah ceritanya toh. Saya ingin menjadi perempuan kuat yang tetap bersemangat, tetap bisa menjalani hidup ini. Ya memang begitu, ya. Jadi pada dasarnya perempuan juga memiliki fighting spirit ya. Artinya spirit untuk berjuang. Punya, ya perempuan punya fighting spirit punya. Buktinya ya, saya punya teman itu yang di Semarang ya, namanya NN. Itu
Sejak umur 30 tahun ditinggal suaminya, dia membesarkan anak-anaknya sampai kawin mawin. Itu kan luar biasa. Nah, jadi saya cuma menghimbau saja ya, kalau kita punya anak perempuan atau jadi perempuan, harus kita pede ya, percaya diri ya. Jangan kita menjalani kurang pergaulan ya. Nah, memang penting, makanya orang suruh sekolah ya. Ini anak tetangga saya ada yang ikut kapal pesiar ya. Nah, sudah ke luar negeri, perempuan lagi. Ya, nah, itulah. Memang sudah bukti bahwa perempuan di Indonesia itu sudah on the right track. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang masih siapa itu? Kota Malang sudah bergabung, terima kasih yang bergabung. Nah, nanti saya sapa-sapa ya, biar senang disapa ya. Kalau undang saya malas, maaf saya tidak mengundang ya. Oke, nah begitulah kira-kira ya. Kalau memang kita jadi laki-laki memiliki tanggung jawab moral bagaimana perempuan yang di dekat kita ini menjadi wanita-wanita hebat. Dia bisa mengembangkan dirinya dengan hebat. Nah, ini idenya Mr. Tony. Sehingga seandainya kita menjadi keluarga ya kalau bahasanya muslim ya orang yang sakinah, mawadah, warohmah ya, jadi keluarga yang sehat, bahagia. Kalau Mr. Tony sudah jelas karena Mr. Tony adalah praktisi kesehatan seutuhnya ya, begitu. Nah, oleh karena itu cerita tadi tentang wanita, jadi laki-laki memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar daripada perempuan. Kenapa? Laki-laki dikasih kemampuan berpikir ya, memiliki otak untuk berpikir, menganalisa, to analyze. Oh, terima kasih Dewi yang sudah memberikan bunga mawar, terima kasih ya, semoga amalnya dibalas oleh Yang Kuasa ya. Ya, saya begitu saja ya. Terima kasih ada yang kasih mawar pada saya ya. Nah, demikianlah. Jadi kita laki-laki harus berusaha bagaimana caranya ya. Karena memang kadang-kadang laki-laki itu yang karena capek kerja, pulang dari kerja capek, kemudian istri potek-potek, kalau bahasa masyarakat potek-potek itu marah-marah atau ngomel-ngomel, nah kemudian terjadi pertengkaran ya. Makanya di kampung saya, ini kampung saya cerita tentang adat ya. Kalau laki-laki pulang dari sawah atau mana juga tidak langsung masuk rumah. Ini cerita nenek moyang, cerita kearifan lokal ya, kearifan lokal. Ya. Nah, kalau pulang dari sawah jangan masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki, duduk dulu, merokok satu batang di teras atau di muka rumah, ya. Dengan apa tujuannya? Agar supaya dingin, ya. Kalau sudah dingin ya, karena biasa begitu ya. Itu artinya melatih kesabaran, ya. Melatih kesabaran. Ini sudah agak banyak sampai. Nah, sekarang begini saja, ya. Karena sudah hampir 40 menit, ya, saya begini. Apa yang sudah saya lakukan sebagai praktisi ya, saya ulang-ulang terus ya, agar para pemirsa tahu ya apa harus dilakukan setiap hari agar raga kita sehat, pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, nafsu kita sehat, diri kita sehat, memiliki pemahaman, memiliki kesadaran, memiliki kehendak yang kuat. Apa yang dilakukan ya sekarang ini secara makanan ya, jadi ini sekarang tinggal praktek ya, yang saya katakan nanti sudah ilmu sudah tadi. Pagi hari kalau bangun tidur ya, jadi setiap hari kalau menurut pakar yang baik itu bangun pagi ya, bangun pagi. Nah, itu kalau kita sudah terbangun di tempat tidur tidak boleh langsung bangun ya, olahraga dulu, bikin peregangan ya. Jadi kakinya yang begini ya, kasih begini ya. Nah, kakinya begini ya. Nah, kasih begini ya. Tangannya juga kasih begini. Ini namanya peregangan. Sesudah itu baru pelan-pelan duduk ya. Setelah duduk ya mungkin kasih begini gerak-gerak, baru jalan ke tempat. Biasanya kalau saya bangun tidur itu biasa buang air kecil ya. Nah, sesudah saya bangun tidur biasanya saya minum air hangat ya.
1-2 gelas ya. Nah, ini yang saya lakukan ya. Ini artinya prakteknya. Waduh, hampir lagi. Bentar.